Berikut ini adalah video tutorial tentang bagaimana cara membuat buku kas umum. Nanti akan dijelaskan tentang bagaimana cara membuat nomor otomatis. Di sini ketika kita memasukkan tanggal, maka nomor otomatis akan muncul. Nah, kemudian di sini di bagian kolom saldo akan ditambahkan secara otomatis apabila ada dana masuk dan akan dikurangi secara otomatis apabila ada dana keluar. Nah, untuk langkah atau cara adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara membuat buku kas umum, ini untuk bendahara kelas atau yang lainnya, beserta rumusnya secara sederhana. Nah, untuk langkah atau caranya adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman buka lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh yang saya buat. Nanti di sini pada saat kita isi di bagian kolom tanggal, maka nanti akan muncul nomor otomatis di kolom nomor. Kemudian pada saat kita isi di kolom dana masuk, maka nanti akan ditambahkan secara otomatis pada kolom saldo. Dan jika kita masukkan dana keluar atau nominal di sini pada kolom dana keluar, maka nanti akan dikurangi secara otomatis. Nah, untuk langkah atau caranya sebagai berikut. Pertama, ini akan saya buat lembar baru. Teman-teman buat di bagian atas judulnya terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawahnya buku kas umum bendahara kelas 2B, ini contoh saja. Kemudian untuk judul tabel, ini kita buat nomor, tanggal, uraian, kemudian ada debit atau dana masuk, kemudian kredit atau dana keluar, yang terakhir adalah saldo. Nah, untuk lebar kolom, ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Teman-teman seleksi saja di bagian kolom dana masuk, keluar, dan saldo dari atas, kemudian tarik ke kanan. Nanti ukurannya biar sama. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya atau rumusnya? Pada saat kita isi di bagian kolom tanggal, nanti akan muncul nomor secara otomatis. Teman-teman klik saja di bagian kolom atau sel A5 sama dengan if kurung buka, klik di bagian sel B5 sama dengan petik 2 kali, ini kosong, maka hasilnya adalah kosong, petik 2 kali lagi. Buat tanda pemisah, kon A, kurung buka. Nah, sebenarnya kita klik di bagian sel B5. Karena tidak bisa, teman-teman masukkan saja $B, $5. Kemudian tanda titik 2, B5. Apabila sudah, kurung tutup, tekan tombol enter. Ini harusnya ada 2 kurung tutup. Nah, kita coba masukkan tanggal. Misalkan tanggal 1 bulan 12 tahun 2023, ini ada saldo bulan lalu, tekan tombol enter. Nah, di sini nomor otomatis sudah muncul. Nah, tinggal kita copy rumusnya ke bawah. Arahkan kursor di bagian pojok sehingga muncul tanda plus, tarik ke bawah. Ini silahkan buat sesuai kebutuhan. Nah, kita coba misalkan ada dana masuk, ini di tanggal 3 bulan 12 tahun 2023. Ini misalkan kas minggu pertama. Yang di atas tadi belum tertulis. Ini tadi saldo masuk atau saldo bulan lalu. Nah, di sini tadi ketika di enter sudah muncul nomor otomatis. Nah, sekarang kita masukkan, ini misalkan saldo bulan lalu 475.000. Tekan tombol enter, kemudian ada dana masuk,
misalkan 57.000. Nah, untuk rumusnya, klik tombol sama dengan, klik di bagian saldo awal atau F5, ini ditambah dana masuk, ada di kolom D6. Kemudian dikurangi E6 apabila ada dana keluar. Tekan tombol Enter. Nah, kita tarik ke bawah rumusnya. Nanti kita coba masukkan untuk dana keluar. Misalkan ada dana keluar sebesar 100.000. Nah, ini sudah ada pengurangan secara otomatis. Nah, lalu bagaimana caranya? Apabila tidak ada dana masuk atau dana keluar, di kolom saldo ini tidak muncul. Nah, caranya ini kita modifikasi di bagian sini, di bagian kolom F6. Di sini masukkan rumus setelah sama dengan, ketik setelah sama dengan, if, kurung buka, N, kemudian kurung buka lagi. Nah, klik di bagian sel D6, ini sama dengan, kemudian tanda petik di atas 2, kosong, kemudian tanda pemisah, tanda titik koma. Klik di bagian sel E6, ini sama dengan kosong, tanda petik 2 di bagian atas, kurung tutup, tanda titik koma, ini hasilnya kosong, tanda petik 2 di bagian atas. Nah, jika tidak, maka rumus ini digunakan. Kemudian di bagian terakhir, kita buat kurung tutup. Apabila sudah, tekan tombol Enter. Nah, berikut hasilnya. Ini kita tinggal copy ke bawah. Nah, di sini sudah tidak muncul apabila di kolom D atau dana masuk dan dana keluar kosong. Nah, kita coba masukkan, misalkan di sini pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2023, ini ada dana masuk pada kas minggu kedua. Di sini tadi nomor urut secara otomatis muncul. Dana masuk misalkan 100.000. Tekan tombol Enter. Di sini akan ditambah secara otomatis. Kemudian kita coba satu kali lagi. Ini ada pembelian, misalkan beli sapu. Kita isi 50.000. Ini otomatis dikurangi. Nah, selanjutnya kita tinggal mempercantik dan juga mengatur tata letak. Caranya, ini kita seleksi. Kita gunakan margin center agar tulisannya berada di tengah. Kemudian di baris yang kedua sama. Ini kita seleksi, kemudian untuk jenis fontnya kita ubah. Ini ukurannya juga bisa diperbesar. Kemudian di bagian tabel, ini teman-teman seleksi. Masih di tab menu Home. Ini di grup font ada menu border, kita pilih all border. Nah, ini teman-teman buat rata tengah semua terlebih dahulu. Kemudian di kolom uraian, ini kita buat rata kiri. Untuk kolom dana, ini kita seleksi, kita buat rata kanan. Kemudian kita buat untuk simbol rupiah. Caranya, setelah diseleksi, pada grup number, pilih, ini kita ubah dari general menjadi accounting. Nah, ini ada tanda titik koma, teman-teman bisa hapus. Ini untuk menambah, kemudian untuk menghapusnya. Nah, semoga video tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.